Jujur, sejak Jokowi memimpin Indonesia, saya baru kali ini merasa punya presiden. Bukan karena presiden dulu tidak membangun apa-apa, tetapi baru sekaranglah rekam jejak pembangunan yang masif bisa saya rasakan dan juga banyak penduduk Indonesia rasakan. Jalan tol ada di mana-mana sekarang. Yang dulu mangkrak puluhan tahun lamanya, dibangun kembali dengan pemerintah yang mengambil alih. BUMN jadi lokomotif pembangunan, bukan lagi hanya sebagai pemain proyekan. Dulu untuk pembangunan ruas jalan tol saja diserahkan kepada perusahaan swasta yang ternyata cuman menang tender doang, tapi nggak punya uang. Jadinya ya surat menang tender itu dijual kemana-mana, tapi nggak pernah dibangun jalannya. Malah mereka memainkan harga tanah yang akan dilewati oleh jalan tol sehingga harganya jadi berlipat-lipat. Rakyat yang punya tanah diinjak, ditekan harganya, bahkan dengan gaya preman supaya mau menjual tanahnya dengan harga murah. Sekarang sesudah BUMN menjadi lokomotif pembangunan, mereka langsung membeli surat menang tender pembangunan jalan tol itu dari swasta. BUMN mengubah arah jalan tol dengan tidak pakai yang lama sehingga mematikan para spekulan tanah. Tanah langsung dibeli dari rakyat dengan konsep ganti untung, bukan ganti rugi. Rakyatlah yang senang karena sekarang kalau tanah mereka dibeli pemerintah, mereka jadi kaya raya. Inilah perubahan revolusioner yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi yang langsung menyentuh pada rakyat kecil, bukan lagi pejabat pembuat kebijakan yang biasanya senang mendapatkan proyek besar. Jokowi juga membangun bendungan-bendungan raksasa untuk mempertahankan stabilitas pangan. Bendungan raksasa ini akan mengatur pengairan sehingga dalam musim apapun perolehan pangan itu harus tetap stabil. Lucu memang, dari dulu Indonesia ini dibilang tanahnya subur, tapi impor pangan jalan terus. Ini memang kebiasaan lama, korupsi kebijakan para pejabat lama dengan tidak membangun bendungan supaya impornya jalan terus. Dengan impor, para pejabat lama pesta pora lewat komisi-komisi yang mereka dapat dari para importir. Bayangkan coba ya, zaman pemerintahan yang lalu di era sebelum Jokowi, mafia importir bawang putih bisa dapat cuan 19 triliun rupiah per tahun. Itu baru dari bawang putih saja, belum dari yang lain-lain seperti gula, beras, dan banyaklah bahan pokok lainnya. Jokowi juga fokus pada tambang. Dulu itu Indonesia senang banget mengekspor hasil tambang mentah-mentahnya ke luar negeri dengan harga yang murah. Kekayaan alam kita dikeruk habis-habisan, tapi sebenarnya negara ini nggak dapat apa-apa. Coba perhatikan, kita ekspor nikel mentah kita ke Eropa. Di sana mereka olah jadi baja dan bajanya dijual lagi ke Indonesia. Kita malah rugi karena jualnya murah dan beli hasil jadinya dengan harga tinggi. Maka ditutuplah keran ekspor mentah untuk beberapa hasil tambang. Nah, karena kita belum pintar di teknologi pengolahan, maka Jokowi membuka peluang untuk asing membangun industri smelter di sini yang modalnya itu bisa puluhan triliun rupiah. Ada yang namanya alih teknologi dan tenaga kerja kita juga pasti terserap pelan-pelan. Ini baru sementara. Kalau kita nanti sudah pintar, maka perusahaan asing yang mau dengan nikel kita, kelak harus bangun industri jadinya di sini. Lu kalau mau bikin baterai listrik pakai nikel kita, harus bangun pabrik baterainya di sini dan jualnya dari sini. Dengan begitu, tenaga kerja kita kembali terserap dan pemerintah mendapatkan tambahan pajak. Jokowi itu memang gila. Hanya dalam waktu beberapa tahun dia memerintah, dia sudah mengubah banyak hal. Dia bisa dibilang bapak revolusi sama dengan Soekarno. Kalau Soekarno adalah bapak revolusi kemerdekaan, Jokowi adalah bapak revolusi industri dan pembangunan.
terjadi disrupsi atau pergeseran perubahan perilaku pembangunan di Indonesia sekarang ini. Dari mental pengemis jadi mental pencipta. Kita yang punya kekayaan, maka kita yang juga harus berdaulat. Kalau negara lain nggak mau ikut aturan, maka minggat. Nggak terima, ayo perang di pengadilan. Begitu yang dilakukan oleh Jokowi. Kecil orangnya, mentalnya sebesar gunung Himalaya. Itulah kenapa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan kalau banyak pengusaha ingin pemilu 2024 ditunda. Karena para pengusaha dan investor asing senang dengan adanya Jokowi sebagai presiden. Jokowi menciptakan stabilitas ekonomi dan politik di negeri ini sehingga iklim investasi kita tumbuh gila-gilaan. Urusan pengusaha itu cuma satu, mereka ingin tenang bekerja. Mereka takut kalau nanti pemilu 2024 dimenangkan oleh orang yang lemah dan sibuk bermain politik identitas demi pencitraan dirinya, maka ekonomi akan hancur dan mereka bisa pergi dari negeri ini. Pertanyaannya, bisakah pemilu 2024 ditunda demi keamanan investasi? Ya bisa saja. Semua tergantung yang ada di parlemen, bukan di presiden. Kalau semua di parlemen setuju, maka pemilu 2024 akan ditunda 2-3 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya pemilu 2024 tetap dilaksanakan, maka kita harus tahu siapa calon pemimpin berikutnya yang menerima tongkat estafet Jokowi. Kita tahu bahwa untuk menjadi negara maju, nggak bisa negeri ini dibangun dalam waktu 10 tahun saja. Kita butuh puluhan tahun ke depan. Bahkan sebuah lembaga internasional memperkirakan kalau Indonesia bisa begini terus seperti saat Jokowi memerintah, maka dalam waktu 23 tahun ke depan atau di tahun 2045 nanti, Indonesia bisa jadi negara maju sejajar dengan banyak negara maju lainnya. Nah, kembali lagi pertanyaannya. Siapakah calon pemimpin yang bisa meneruskan tongkat estafet dari sang revolusioner Joko Widodo? Inilah yang nggak boleh salah. Salah memilih, maka kita akan mundur puluhan tahun ke belakang. Salah memilih pemimpin, kita juga yang akan rugi nantinya. Seandainya ya, Pilpres 2024 tetap diadakan, ada 3 calon pemimpin yang sekarang menempati survei tertinggi. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Calon lainnya masih belum sekuat mereka. Nah, dari ketiga orang ini, siapakah yang punya visi dan misi yang sama dengan Jokowi, yang punya kekuatan yang sama dengan Jokowi, yang model kepemimpinannya selaras dengan Jokowi? Tinggal pilih Ganjar, Prabowo, atau Anies. Kalau saya sih, kalian pasti tahu siapa yang akan saya pilih. Saya nggak akan menyebut nama, tapi saya tertarik dengan rambut putihnya. Seruput kopi dulu kawan, dengan kopi seruput. Cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.